Ini kebun atap saya yang menjadi tempat lab saya. Disinilah saya mencoba semua jenis sayuran. Kebun kedua saya tidak jauh dari rumah ini. Karena orang-orang sekitar saya seperti teman, saudara, ada yang mengidap penyakit yang lumayan berat. Jadi saya ingin sekali mereka mendapatkan sayuran non-pestisida itu nggak jauh-jauh dari rumahnya. Dengan menanam sayuran secara tidak langsung, itu akan menciptakan swasembada pangan keluarga yang sehat, organik, dan murah tentunya. Nah, ini kebun hidroponik saya. Luas dari kebun ini 8 kali 10 meter persegi. Ini tuh tanaman romance jenis selada, dia usianya 35 hari. Ini kalau ditanam dengan menggunakan hidroponik, biasanya teksturnya itu lebih crunchy, lebih renyah. Lucunya. Nanti pas dipanen manis-manis ya rasanya ya, bikin orang seneng makannya. Ya, biar jadi obat buat yang makan, jadi tambah sehat yang makannya. Ini cakep banget nih. Ini terbagus nih kalau ini dipotong nih kamu nih, set. Saya berkebun tepatnya tahun 2014, jadi udah 7 tahun yang lalu saya berkebun. Awalnya kebun pertama saya itu ada di balkon, berbagai macam jenis sayuran sudah saya tanam di situ. Dari mulai sistem yang menggunakan tanah biasa dengan pot, terus dengan ditambah pupuk dari sampah dapur yang saya buat, juga ada juga ya dengan sistem aquaponik. Seiring saya beraktivitas berkebun di balkon, itu kan saya selalu kalau ada panen itu berbagi ya, kalau berlebih hasil panen itu berbagi gitu. Terus dari berbagi itu banyak yang minta untuk dijual gitu kan. Karena untuk dijual, akhirnya saya harus menciptakan produk yang baik ya, yang berkualitas baik ya, mau nggak mau saya harus membangun greenhouse gitu. Pantesan kalau misalnya ditarik, dia pada ambruk karena saling ngiket akarnya, lihat tuh. Kalau lagi panen kan ditarik angkat satu tuh ambruk semuanya. Ternyata dia saling ngiket akarnya. Ini yang menandakan sayur itu sehat itu, nih akarnya bersih putih begini. Kita lagi mengukur ppm, pH, dan suhu di dalam air ini. Saya dibantu oleh anak saya, kalau dia weekend, dia ngukur bagiannya, ngukur pH
pH, ppm di kebun ini. Biasanya dia juga menyemai, suka menyemai, pindah tanam juga suka ya Kak ya, pindah tanam juga biar dia tahu bagaimana cara menanam, biar dia juga tahu bagaimana caranya membuat menanam makanannya dia sendiri, biar nanti ke depannya kalau dia punya rumah sendiri juga dia bisa menanam juga seperti saya. Lalu ya saya pengen dia itu anak yang kelak dia bisa peduli terhadap alamnya, terhadap lingkungannya, terus dia juga terhadap tubuhnya. Karena kan kalau dia makan makanan yang tidak baik, ya kan tubuhnya juga akan tidak sehat gitu. Jadi dengan makan makanan sayuran ini, insya Allah tubuhnya akan lebih sehat gitu. Terus yang keduanya, agar anak saya ini tahu bagaimana caranya berusaha, tidak menjadi anak yang pemalas. Kita cobain produk baru sambil penjarangan Kak. Ini kan udah dipanen, berarti ini nggak boleh panen. Ini panen, ambil Kak. Ya, ambil. Nah, tuh. Butterheadnya Kak, kita nyobain butterheadnya. Kita nggak pernah nyobain butterhead, taunya jual mulu. Nih, ini dia nih. Kan ini panen, enggak panen. Ambil butterheadnya. Sip. Oke. Sama apa lagi ya Kak? Mau yang hijau-hijau, mau tambahin yang merah? Merah ya, cobain ya. Dulu. Berarti kita ngambil di sini ya. Ini panen, enggak panen, enggak panen, enggak panen. Ini nih. Oke, satu aja. Sip, udah segini aja cukup ya. Nah, ini kita udah ada di kebun saya. Ini kebun atap saya yang menjadi tempat lab saya. Disinilah saya mencoba semua jenis sayuran. Ukuran kebun ini 2 kali 3 meter. Saya menanam di sini ada 3 metode. Yang ini di media tanam biasa. Ini biasanya saya media tanamnya ini saya menggunakan olahan sendiri, jadi dari tanah, sekam mentah, terus saya tambahin dengan pupuk kandang. Nah, terus yang kedua ini panel yang tertua saya ini. Ini awal kali saya menanam, ini saya menggunakan ini sistem aquaponik. Sistem aquaponik ini di bawahnya ini ada ikan. Dari kotoran ikan ini ditarik pompanya ke sana, tuh sebelah sana. Lalu dialirkan ke sini. Nah, dialirkan ke tanaman-tanaman ini. Ini bentuknya seperti ini. Tuh. Kalau yang ini panel termuda saya. Ini 2 tahun yang lalu awal wabah, saya mencoba menanam menggunakan hidroponik. Nah, ini awal mulanya saya menanam di hidroponik itu di panel ini. Nah, ini kebetulan udah saya panen. Cuman ini saya lagi menanam lagi kel. Karena saya lagi seneng bikin jus kel.
seledri itu tanaman wajib yang ada di rumah. Karena apa-apa pakai seledri. Masak nasi goreng pakai seledri. Masak apa aja pakai seledri. Saya lebih concern menghasilkan sayuran non-pestisida karena jelas pestisida itu berdampak negatif untuk tubuh kita, untuk lingkungan kita. Untuk tubuh kita ya bisa menyebabkan penyakit yang seperti kanker, bisa mempengaruhi perkembangan janin pada ibu hamil. Terus ya nggak bagus lah untuk kesehatan, masih banyak lagi. Selain itu, kalau untuk lingkungan sekitar, apabila pestisida itu terus disemprotkan ke tanah, nah tanah itu unsur haranya akan menurun, sehingga dia tidak ada kemampuan untuk mengikat CO2 dan air. Itu kan kalau CO2 yang tidak bisa diikat sama tanah, naik ke atas itu akan terjadi pemanasan global. Kalau sudah terjadi pemanasan global, otomatis iklim juga akan acak-acakan gitu. Selain itu juga terjadi pencemaran udara karena pas disemprotkan itu kan bau. Ya, hari ini saya mau panen karena saya mau bikin jus. Nah, kel ini semakin dipanen itu semakin cantik. Karena daunnya yang paling bawah kalau sudah tua itu akan menguning. Jadi kita wajib panen. Wajib rutin dipanen. Kalau didiamkan nanti akan menguning. Kalau dijual di mall juga ini katanya harganya mahal, saya sih belum pernah beli ya. Tapi saya nanam aja. Nah ini kita panen kol ya. Ini karena ini benar-benar organik, saya nggak pakai pupuk-pupuk kimia sedikit pun. Saya cuma pakai pupuk kandang sama yang tadi cangkang telur. Ini ukurannya segini tuh, lihat, segini nih tuh, nggak gede gitu. Nah ini saya potong ya. Tuh. Kalau pakai pupuk kimia itu gede-gede, ini cuma segini tuh. Tapi cukuplah untuk kita makan sekeluarga. Ini kita masukin dulu sini, nanti kita kupas. Selanjutnya saya mau panen ini, mint. Nah ini hasil panen kita dari kebun sekecil ini baru sebelum semuanya yang panen ini udah dapat segini. Udah lumayan banyak juga. Jadi kebutuhan makanan kita sudah tercukupi dari kebun semini ini. Nah biasanya sampah yang dari dapur saya tidak saya buang ke tong sampah, tapi saya buang ke komposter untuk dijadikan pupuk organik tanaman saya. Nah ini komposter saya. Ini saya buat berlayer. Jadi yang pertama itu ini dulu. Ini yang di bawah sudah ada komposter-komposter sampah-sampah saya yang sebelumnya. Ini tanahnya udah ada campuran sama dengan media tanah yang tadi saya di atas.
Tanahnya nggak usah banyak-banyak, yang penting ketutup. Tujuannya ini biar nggak bau, biar sebenarnya sih kalau nggak ditutup juga nggak apa-apa, jadi juga, cuman lebih baik ditutup. Yang terakhir ini dekomposternya. Dekomposternya secukupnya aja ya, ada takarannya sesuai dengan feeling. Kalau tidak pakai dekomposter juga nggak apa-apa, bisa diganti juga sama air bekas cucian beras juga bisa, banyak alternatif. Cuman karena biar cepat turun, cepat jadi, ya saya pakai dekomposter. Ini hasilnya. Kadang-kadang 2 minggu pun udah jadi tuh. Ini yang disebut pupuk kompos, kompos dari sampah dapur. Ini biasanya saya buat pemupukan setiap minggunya. Jadi dengan berkebun ini lama-kelamaan kita mempunyai keinginan untuk membuat kompos sendiri. Kebun kedua saya tidak jauh dari rumah ini. Kebun hidroponik itu diperuntukkan untuk komersial. Karena selama aktivitas saya di kebun balkon, banyak permintaan sayuran yang saya tanam untuk dijual. Akhirnya saya membangun greenhouse itu dengan tujuan agar menghasilkan kualitas sayuran yang lebih baik. Kalau di kebun balkon itu untuk konsumsi saya pribadi sekeluarga. Tapi kalau untuk kebun di greenhouse itu untuk diperjualbelikan di masyarakat. Tidak menutup kemungkinan kita juga ngambil dari situ juga. Saya sedang menyemai bibit small cost romaine rincon. Caranya tuh masukin bibitnya ke lopulnya. Lopulnya dibolongin dulu. Kalau susah atau enggaknya sih enggak terlalu. Asalkan dijaga aja tanamannya, terus dipelihara dan dilindungi dari hama. Sini saya belajar agar tidak mubazir makanan karena melihat prosesnya cukup panjang dan menguras tenaga dan waktu. Jadi di sini lebih belajar untuk menghargai makanan, tidak mubazir makanan, seperti itu. Saya tertarik buat melakukannya saat besar nanti kalau udah punya rumah, karena mungkin saja nanti di masa depan harga-harga bahan pokok lebih mahal. Jadi mendingan membuat sendiri, menanam sendiri agar menghemat biaya dan menghemat pengeluaran. Pegang-pegang gini aja ini bisa jadi healing loh. Jadi apa ya? Jadi tenang gitu, kayak refresh gitu, kayak me time-nya.
Iya, yang kuning-kuning dicek, terus dipegang-pegang, gitu. Ya kayak disayang-sayang lah mereka juga. Saya sih punya feeling ya, karena mereka juga makhluk hidup ya. Kata mama saya gitu, kalau tanaman itu diajak bicara, jadi kadang-kadang ini pegang-pegang. Terus kita juga emang jadi kayak refreshing gitu. Ngelihatnya aja gini aja udah enak banget gitu. Manfaat dari berkebun itu banyak sekali ya buat saya. Selain hasil panennya bisa dimakan sendiri, bisa sharing dengan teman, tetangga, atau saudara. Yang paling utama itu menjadi healing buat saya ya. Jadi refreshing, jadi me time-nya saya. Jadi kalau misalnya lagi bad mood, kita berkebun, itu hilang. Bad mood itu tiba-tiba hilang. Kalau misalnya kita punya masalah gitu kan, dengan berkebun kita misalnya apa kayak nyiram apa, tiba-tiba kadang-kadang dapatlah jalan keluar dari situ. Itu banyak manfaat banget untuk saya. Selain itu juga untuk kebutuhan dapur 80% sudah terpenuhi dari kebun kecil balkon itu gitu kan. Jadi saya udah nggak pernah beli lagi kangkung, sayur-sayuran hijau, cabai, kadang-kadang tomat juga udah nggak usah beli lagi. Terus selain itu juga yang terpenting melatih kesabaran, karena proses berkebun itu ada gitu di situ, dari mulai menebar benih sampai panen itu kan perlu kesabaran. Terus perlu, jadi kita juga jadi tidak gampang menyerah, karena kan kalau gagal coba lagi, gagal coba lagi kan di kehidupan juga sama kayak gitu. Jadi berkebun itu sangat banyak manfaatnya untuk saya. Harapannya agar semua ibu-ibu di seluruh Indonesia dapat menanam sayuran minimal di halamannya masing-masing. Ya nggak ada tangan panas, tangan dingin, itu semua mitos yang ada, mau atau enggak, itu aja. Dengan menanam sayuran di halaman rumah masing-masing, secara tidak langsung itu akan menciptakan swasembada pangan keluarga yang sehat, organik, dan murah tentunya. Selain itu juga, dengan banyak tanaman di rumah kita, udara di rumah kita akan menjadi semakin sejuk, sehingga penggunaan AC di rumah kita itu akan berkurang. Nah, kalau sudah mulai berkebun, nantinya pasti akhirnya kita ingin membuat pupuk kompos sendiri, yang mana akan mengurangi sampah dapur di rumah kita masing-masing. Itu semua salah satu upaya mengurangi pemanasan global. Jadi mulailah menanam di rumah masing-masing. Jika planet kita sehat, jiwa kita pun akan sehat.